Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya atas keterlambatannya. Hari ini kita bicara terkait sistem fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. Pertemuan 14 nih, nggak terasa. Bentar lagi kita pertemuan 15. Itu UAS. UAS siapa? Mau buat makalah atau ujian? Tidak. Ujian nanti Bapak buat 50 soal ya. Hah? Makalah? Bapak buat 50 soal, nanti tak boleh jawabannya ABCD. ABCD. Hmm? Mungkin aja lah. 50 soal. Jawabannya ABCD. Ah, hah? Ah, udah aja lah. Satu orang satu. Nanti Bapak kasih masing-masing orang. Ini makalahnya, ini makalahnya. Beda-beda temanya, enggak akan sama temanya. Tapi Bapak akan cek pakai generation AI. Kalau terbukti AI, coret. Ah. Ya, kalau terbukti yang membuat IE karena Bapak punya alatnya. Terdeteksi ini IE. Kalau apa itu 50 soal, nah kawan-kawan enak kan belajar. Tuh pastikan jawabannya. Pokoknya tidak ada Bapak minta pendapat. Pokoknya jawabannya tuh A B C D 50 soal. Hah? Oke, jangan kita ada 50 soal ya. Oke, hari ini kita bicara tentang kebijakan fiskal. Nanti baca-baca lagi materi-materinya ya. Tak mau Bapak santai-santai ya. 50 soal tuh kita sebentar. Kan nggak mikir apa 50 soal. Kan nggak mikir kalau kan mikir. Cuma mau baca kan ini mana yang saya pengen ingat nih. Oke. Ini Bapak buat pertama dulu terkait bagannya. Ya, ini kebijakan fiskal yang hadir pada hari ini. Oke. Kebijakan fiskal. Garis bawah sama dengan apa? Jadi kebijakan fiskal itu sederhana bahasanya, langkah atau cara atau metode atau pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola perekonomian. Nah, ya, untuk mengelola perekonomian. Lihat di sini. Apa yang teman-teman lihat dalam apa namanya nih? Apa namanya nih? Timbang? Timbangan. Bahasa lain timbangan apa? Bahasa lain timbangan. Nah, apa ya kalau kau lihat di neraca ini? Iya duit, tapi apa yang kamu lihat? Hmm? Apa yang teman-teman lihat di neraca ini? Apa? Apa yang teman-teman lihat? Hah? Seim, seimbang, ya? Seimbang. Yang mana yang seimbang? Pajak dan APBN. Seimbang ternyata. Jadi kita harus bisa yang namanya itu menjadikan ini menjadi seimbang ya, seimbang kan menjadi seimbang. Oke, kenapa dibutuhkan ini menjadi seimbang? Kenapa? Apa? Tidak ada satu yang timpang. Nih, Bapak bacakan bawah nih. Ini adalah negara kita, yaitu notabene adalah pemerintah yang mengelola ya perekonomian suatu negara. Ini siapa? Ini apa nih? Ini yang Bapak putar-putar nih. Nampak? Nampak ya?
Ini apa namanya nih? Pajak. Pajak. Ya, Pak? Pajak. Ya, ini adalah pajak. Pertanyaan Bapak, kenapa antara sisi negara dan sisi pajak harus seimbang? Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi selain menjaga stabilitas ekonomi? Ayo, apalagi? Apalagi? Hmm? Apalagi? Lihatlah di sini. Ada nggak di sini kata-kata hutang? Tidak. Ada nggak? Jadi, kalau tidak ada kata-kata hutang, berarti apa? Antara pajak dan bukan pajak pemasukan pemerintah itu sama dengan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kita lihat dulu. Apa itu pajak kemarin? Apa, Deva? Apa, Deva? Hmm? Apa pajak kemarin? Apa, Ripa? Apa pajak Ripa? Apa pajak kemarin? Pungutan wajib Masyarakat. yang dibebankan kepada masyarakat. Oke, untuk meningkatkan pendapatan negara, maka negara melakukan pendekatan pertama optimalisasi penerimaan pajak. Ya, dioptimalisasinya penerimaan pajak tersebut. Yang kedua juga melakukan optimalisasi penerimaan negara, bukan? Apa itu contohnya? Penerimaan negara bukan pajak. Apa? Sekarang dividen dari BUMN sudah keluar tuh, bukan lagi penerimaan negara karena diatur dalam sebuah lembaga yang difungsikan untuk sebagai dana abadi untuk nantinya kalau terjadi yang namanya force majeure negara, dana itu bisa diambil untuk mengelola negara. Oke, salah satu adalah dividen BUMN. Apalagi kemarin ini kan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu terjadi apa? Bencana ekologi. Apa itu bencana ekologi? Apa, Dipa? Hah? Apa? Banjir, longsor. Apa lagi? Kenapa kita sebut itu bencana ekologi? Karena bencana tersebut bukanlah disebabkan murni dari alam yang memberikannya, tapi ada campur tangan. Apa contohnya campur tangan manusia? Itu penambahan kok. Hutan, apa lagi? Apa lagi? Pertambangan. Oke. Ini apa yang terjadi dengan bencana ekologi itu kemarin? Banjir. Apa lagi? Longsor. Rumah orang hancur. Apalagi Alimah, yang Alimah lihat di televisi atau di media lainnya, kenapa rumah orang? Kenapa rumah orang? Kan ada orang tuh masuknya, akhirnya masuknya merunduk tuh, merunduk dia, masuk rumahnya merunduk dia. Kenapa? Terendam lumpur. Lalu pertengahan bulan Desember lalu, pemimpin negara kita mengatakan tidak perlu bantuan dari Luar negeri. Tetapi kemarin saat dia di Aceh, dia mengatakan bisa juga dibantu oleh negara lain. Nah, apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Bantuan.
Bantuan itu kalau masuk atas nama negara ke negara, kita sebut dia penerimaan negara bukan Bukan. pajak. Dia ada dua. Apalagi? Tadi apa, Devi? Dividen. Dari mana? BUMN. Sekarang nggak masuk lagi tuh. Dikelola oleh Danantara. Kapan bisa dijadikan itu sebagai pemasukan negara? Kalau negara memang tidak bisa lagi dijadikannya ya pendapatan hari ini untuk melengkapi kebutuhan. Tapi kalau bisa itu jadi dana abadi lagi. Ya terus dikembangkan sampai dia besar. Nanti kalau terjadi apa-apa sama negara, dana itu bisa dikelola untuk menjalankan negara. Nggak masuk sekarang. Hmm. Dulu masuk, sekarang enggak masuklah. Lagi sejak ada undang-undang Danantara. Apalagi penerimaan pajak tadi hibah. Bantuan tuh kita sebut dengan hibah. Kenapa kita sebut dengan hibah? Iya, kenapa disebut dengan hibah? Dia kan bantuan kita sebut dengan hibah. Apa itu dana hibah? Pernah dengar kata dana hibah? Pemberian sukarela. Pemberian sukarela. Lah, Nah, berarti yang memberi tidak mengharapkan tempat Nah, berarti dia sebagai apa? dulu Guru. Hanya memberi, tak harap kembali. kembali atau menerima. Kembali ya. Itu contoh dana hibah. Setelah itu ada lagi apa namanya? Sodako kelima. Jadi kalau dana diberikan atau bantuan diberikan, tak diharapkan lagi kembalinya, tapi ada diberikannya sesuatu, tapi diharapkannya kembali lagi dengan tambah margin. Apa namanya tuh? Nih kayak Iit butuh apa? Butuh ini. Oke, ini saya kasih uang. Ingat dikembalikan 3 bulan lagi ya dengan lengkap marginnya. Apa namanya? Lengkap dengan marginnya. Apa tuh margin? Ingat? Margin interest. Bunga. Apa namanya tuh? Apa namanya? Pajak asuransi. Enggak. Riba. Iya, apa namanya itu? Nih, Iit butuh apa sekarang? Kita tonton video, ada video antara Andre Taulany dengan komika, terus apa namanya, lupa apa namanya. Ah, eh, anak saya butuh uang nih. Saya butuh uang. Oke, karena kita sahabat, saya pinjamkan ya. Tapi cepat kembaliannya, katanya. Dikasihnya uang 10 juta kembaliannya. Lalu dikasih ke tangan Andre Taulany. Belum sampai 2 detik langsung tarik ya. Ah, ah, nah, saya pinjamkan kan selama 2 detik gitu ya. Karena saya butuh juga katanya. Itu lucu-lucuan Andre Taulany. Berarti apa namanya? Bunga. Wah, jadi penerimaan negara bukan pajak. Itu ada 3 apa? Devi, dulu ada, sekarang itu diletakkan dana abadi umat. Nah, apa lagi? Hibah. Apa lagi? Utang. Oke, setelah negara mendapatkan yang namanya itu ya dana untuk menjalankan negara, maka tugasnya apa? Membelanjakan uang tersebut yang kita sebut dengan belanja negara. Apa yang dilakukannya? Pembangunan jalan. Jalan, sekolah, jembatan. Nih, Purbaya mengatakan lebih kurang nanti 60 triliun anggaran akan diberikan kepada 3 provinsi tersebut untuk kembali membangun apa? Infrastruktur yang rusak. Itu disebut dengan apa namanya? Belanja negara. Oke, ada lagi. Ya, ada lagi. Kemarin viral, anak-anak libur sekolah, tapi masih disuruh ngambil MBG. Apa namanya tuh? Ada kemarin tuh. Ya kan lagi banyak orang protes. Ini lagi liburan nih, kenapa harus MBG tetap diberikan gitu. Harus ke sekolah itu dijelaskan. Kalau mau datang ke sekolah ambil karena nggak apa-apa katanya. Apa namanya tuh? Ada lagi kemarin dapat keluarga-keluarga uang 900.000 pergi ke kantor pos. Apa namanya tuh? Bantuan
sosial ya. Nah, jadi negara itu melalui belanja negaranya dia membangun infrastruktur dan melakukan kegiatan bansos. Apa itu infrastruktur, Pak? Bentuknya dua. Bentuk pertama merupakan pembangunan fisik. Siapa itu? Fisik itu yang terakhir ini jalan, jembatan, bangunan sekolah, bangunan rumah sakit. Ya, itu kita sebut dengan fisik. Ada lagi pembangunan non fisik atau lebih dikenal pada waktu itu adalah suprastruktur. Apa itu suprastruktur? Program. Program-program ya menggaji pegawai PNS. Sekarang kan guru-guru honorer sudah naik menjadi P3K paruh waktu. Itu kan belanja negara. Ya, untuk apa? Membangun infrastruktur yang tujuannya apa? Apa tujuannya? Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan Inflasi. 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 Ya, apabila ya dia kebijakan negara itu ya, seperti membangun, bangunnya pasar. Kalau dibangun pasar berarti diharapkan masyarakat lebih mudah untuk menjual produk-produknya kepada masyarakat. Dibangunnya pelabuhan supaya masyarakat bisa ekspor barang ke luar negeri. Dibangunnya apalagi bandara supaya masyarakat bisa melakukan transaksi ke luar negeri. Dibangunnya jalan supaya apa? Yang namanya produk-produk masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tertinggi, terluar, terpencil itu bisa keluar dan sampai kepada kita sebut dengan pembangunan infrastruktur. Apa gunanya? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, ada lagi kemarin kita ceritakan. Karena pertumbuhan ekonomi tinggi kan pertumbuhan ekonomi kan? Tinggi sekali pertumbuhan ekonomi, kawan-kawan banyak uang. Apa yang kemarin akan kawan-kawan lakukan? Kalau punya uang banyak? Investasi belanja. Nah, investasi belanja. Akhirnya karena suka belanja, permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin meningkat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalau semakin banyak permintaan barang itu, sedangkan ketersediaannya itu tetap, apa yang terjadi? Naik. Apa namanya harga naik itu? Inflasi. Maka pemerintah mengendalikan inflasi. Apa contohnya? Negara akhirnya membuat yang namanya itu sebuah kamar sendiri yang disebut dengan kebijakan moneter. Contohnya, dinaikkannya suku bunga supaya masyarakat lebih suka apa? Menabung dan berinvestasi daripada belanja. Belanja. Itu disebut dengan pendekatan kebijakan fiskal kontraktif. Artinya, kalau mobil kita gas terus, apa yang terjadi? Dua kemungkinan kalau gas terus. Pertama apa? Nabrak, ya kan? Kalau ya kan? Yang kedua bisa terbakar mobil itu. Maka ada sistemnya pengereman. Ya kan di rem. Nah, apa guna rem itu? Supaya mobil itu jalannya tetap stabil dan mesinnya tetap terjaga. Bayangkan kalau mobil itu kita gas terus, motor kita gas terus. Apa yang terjadi? Hancur kan? Makanya untuk jalannya mobil itu disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Digas supaya ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak dikendalikan, ujung-ujungnya apa? Terjadinya yang kita sebut dengan loss control ekonomi. Apa itu loss control ekonomi? Ekonomi yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya semakin banyak orang punya uang, orang akan semakin banyak belanja, dan ujung-ujungnya nanti kalau sampai di puncaknya, dia akan kolaps sendiri. Disebut kita hari ini dengan apa? Bubble ekonomik. Ya, bubble ekonomi. Seperti balon. Balon kalau kita hembus terus, apa yang terjadi? Pecah. Pecah. Jadi kalau supaya balon nggak pecah, maka kita harus bisa melihat sekuat mana
ekonomi kita itu bisa menopang supaya balonnya nggak pecah. Itu disebut dengan pendekatan konstruktif, pengendalian inflasi. Jadi ini kebijakan fiskal, yaitu apa? Langkah pemerintah mengelola usaha kemana? Keduri dia Pak. Memang udah lama deh itu. Udah dari 2 minggu yang lalu lagi dia Pak. Memang kuliah online ya? Enggak. Enggak, izin aja. Iya Pak. Atau ada urusan keluarga. Oke, ya. Mengelola perekonomian. Pertama, pemerintah mencoba mencari pendapatan dengan pertama mengoptimalisasikan pajak. Kenapa dioptimalisasikan pajak? Karena pajak itu yang menghidupkan negara. Detik ini, ya. Dan yang kita rasakan pada hari ini. Ya, kedua, mencoba mendapatkan penerimaan bukan pajak. Apa tadi penerimaan bukan pajak? Dan Itu dulu. Sekarang dividennya tetap itu uang negara, tapi tidak langsung dimasukkan ke dalam APBN. Tapi diletakkan di luar APBN sebagai dana cadangan. Dulu tidak. Masuk ke APBN. Maka hari ini Menteri BUMN dihilangkan sama Pak Prabowo. Karena lagi dana antara itu bukan lagi dana yang dikhususkan untuk menghasilkan penerimaan negara pada waktu tertentu, tapi dana yang dicadangkan dan terus dikembangkan sebagai sistem jaga-jaga apabila terjadi hal yang menakutkan di negara kita, maka dana itu yang akan digunakan untuk mengembalikan supaya dia normal kembali. Ya. Oke, belanja negara, pembangunan infrastruktur dan bantuan kebijakan fiskal ekspansif. Apa contohnya? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayak negara hari ini coba tuh. Contohnya Pak Purbaya kemarin. Melepaskan berapa triliun kemarin katanya ke bank. Saya ambil uang dari BI. Saya letakkan ke bank-bank umum. Khususnya Himbara. Berapa? 200 triliun. Apa gunanya? Supaya orang-orang bisa meminjam untuk memulai usaha. Lalu mengendalikan inflasi, ya. Nih, harga semakin naik nih. Kenapa? Karena kita banyak uang, kita mau belanja. Maka pemerintah akhirnya melalui ya kamarnya sendiri yang disebut dengan kebijakan moneter akhirnya menaikkan suku bunga. Apa contohnya? Supaya masyarakat lebih tertarik menyimpan daripada belanja. Ini kebijakan fiskal loh. Sederhana, ya kan? Enak di kepala itu enak nanti kita jalankan, tapi pas di lapangan tentu ada hambatan-hambatan baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, nanti inilah bentuk kebijakan fiskal sebuah negara. Nah, disitulah pemerintah bermain. Optimalisasikan pajak. Hari ini contohnya Pak Prabowo. Ya, dulu di awal tahun 2025 rencananya eh, PPN naik 12%. Akhirnya takutnya nanti kalau naik 12% orang nggak mau belanja, akhirnya turunkan kembali. Nah, itu salah satunya optimalisasi pajak supaya tetap orang bisa masuk dana kepada negara. Apalagi kemarin tuh orang-orang yang membabat hutan, orang yang pertambangan ilegal. Kemarin ada berita kan Pak Prabowo di belakangnya Bapak dananya ada 300 triliun dilihat pada kita kan. Kenapa gunanya? Itu optimalisasi pajak. Kenapa? Dia ternyata selama ini memain-mainkan pembayaran pajak. Maka dilakukanlah oleh Pak Prabowo deep searching. Apa tuh deep searching? Searching apa artinya? Mencari deep dalam, mencari dia ke dalam tuh. Arti jadi bongkar-bongkar semuanya, ya kan? Kejahatan-kejahatan dulu, ya kan? Akhirnya dapat. Terpaksa dia harus membayar uang yang kita sebut dengan optimalisasi pajak. Salah satunya nanti untuk apa? Beasiswa masyarakat. Penerimaan negara bukan pajak kemarin. Ada bantuan dari luar negeri masuk ke kita karena apa? Ada bencana di Indonesia. Apalagi hutang. Itu penerimaan bukan pajak. Jadi intinya bagaimana ya kebijakan fiskal itu ini adalah beban negara. Ini beban negara nih. Pertumbuhan ekonomi,
mengendalikan inflasi ini beban negara. Itu harus bisa seimbang dengan pendapatan negara. Baru negara itu bisa kita sebut menjaga stabilitas ekonomi. Sederhana kebijakannya. Tapi dalam prakteknya bisa membuat pusing kepala. Oke, inilah kebijakan fiskal kalau kita buat bagannya secara sederhana dan mudah dimengerti. Oke ya, APBN. Nih ada APBN. Bagaimana negara mendapatkan dana, lalu apa? Optimalisasi pajak, penerimaan bukan negara dari mana dapatnya? Dari ini. Ya, dari masyarakat, dari perusahaan, ya dari bantuan asing, dari hutang. Ini kan ada bank-bank ini. Lalu dana ini nanti didapatkan dari eliminasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, lalu digunakan untuk belanja negara dalam pembangunan infrastruktur, ya baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Dulu infrastruktur dua, ada namanya infrastruktur dan ada suprastruktur. Tapi sekarang disatukan aja lagi namanya infrastruktur, tapi dibentuk dua kegiatan, fisik dan non fisik itu ya nampak sama kita, bangun jalan, bangun bangunan, bangun apa pokoknya sama kita itu fisik. Sedangkan non fisik program-program. Ya hari ini contohnya nih, ini program makan gratis, apalagi kalau daerah lain ada kemarin baju sekolah gratis katanya, ya biaya sekolah gratis supaya warga negara khususnya penerus bangsa anak-anak itu bisa bersekolah dan memiliki kemampuan bersaing di dunia internasional. Hari ini kawan-kawan bukan lagi cakupannya cuma warga negara Indonesia. Sekarang ini kawan-kawan adalah citizenship of global, yaitu penduduk dunia. Kenapa? Karena hari ini kawan-kawan bisa mengakses dunia kemana-mana. Pakai Zoom, pakai WA, pakai Facebook, bisa belanja kemana-mana, bisa mencari peluang di mana-mana. Ya, ada orang kemarin, ada ceritanya, dia dituduh oleh orang kampungnya itu, seperti apa namanya, bapak-bapak, menjadi apa namanya tuh kalau ada babi dia kerjanya mencuri uang apa namanya? Babi ngepet. Babi ngepet. Dia tidur babi ngepet. Kenapa? Dia bisa beli mobil, bangun rumah orang tuanya, tapi dia nggak pernah keluar rumah. Di rumah saja. Itu orang curiga. Curiga nggak orang? Dia di rumah kan, tapi dia bisa beli mobil. Nggak nampak dia nyangkul. Padahal dia tinggal di desa, nggak nampak dia nyangkul. Kalau di kampung, siapa lah ya, kampungnya Dipa, nggak nampak dia ngedodos atau nggak nampak dia ngaret, ya kan? Pada ngaret itu kalau istilah ya, ngirit, apa namanya? Kita kikis beres, nggak nampak dia deres, iya namanya. Ah, tapi dia bisa beli mobil, dibangunkannya rumah keluarganya. Itu orang bertanya-tanya. Tambah pula banyak harta-harta orang yang kemalingan, ya kan? Jadi tentulah dia sebagai apa? Karena apa? Logikanya itu dikalahkan dengan irasional masyarakat. Tapi masyarakat sekarang kan masih itu. Makanya logikanya itu masih di bawah dari irasionalnya. Maka dia tuduh orang itu babinya tanpa melihat secara apa namanya itu perincian sebenarnya ngapain dia. Kepala desa, ada kepala desa, kalau di kampung ada kepala dusun atau RT RW tanya aja, kok bisa dia bangun rumah padahal dia nggak bisa, nggak pernah keluar rumah terlalu lama, nggak ada ngedodos. Ternyata tahu kawan apa kerja dia? IT. Kerja dia itu menjaga website perusahaan-perusahaan internasional supaya tidak kena virus atau tidak kena scamming di rumah. Dia di kamar itu menjaga terus tuh. Gajinya berapa? Gajinya ternyata melebihi gaji Pak Presiden kita. Hampir 200 juta per bulan. Empat perusahaan dijaganya websitenya. Tapi nggak tidur sehari. Tidur. Tidur dia. Kok nggak tidur? Tidur. Mati deh dia. Pernah lihat nggak tuh orang di warnet, anak-anak di warnet gila-gila main warnet? Kan nggak tidur di 3 hari itu. Akhirnya apa? Mati. Ya kan? Nampak kan sering kan? Orang mati di warnet kenapa? Karena kecanduan game online.
akhirnya mati. Ada lagi istilah di Jepang. Ada orang Jepang tuh dia tidak mau keluar rumah, semua makanan masuk ke dalam rumah. Lupa apa istilahnya tuh. Akhirnya dia mati di kamarnya. Nah, aneh-aneh kan? Nah, oke. Inilah kebijakan fiskal secara umum. Kalau kawan-kawan ingin mengerti tentang kebijakan fiskal ini, baca aja ini. Oke, lanjut kita. Sekarang kita larikan dia ke kebijakan fiskal Islam. Ya, menurut ahli, ya kebijakan fiskal Islam itu apa? Baca Pik. Halaman ya Saudara Fikri. Nomor pertama. Nampak Pik? Oke, baca Zahara. Ya, yang pertama. Menurut Mustafa Edwin Nasution et al. Hmm. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Jadi Mustafa Edwin Nasution dan teman-temannya itu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal itu yaitu langkah pemerintah membuat perubahan dalam sistem penerimaan negara atau hari ini kita sebut dengan pajak saja ya, karena itu ya mayoritas 85% pajak. Atau dalam pembelanjaan. Artinya sama tadi. Negara dapat uang dari masyarakat, dari luar negeri, dari hibah, ya kan? Lalu dia dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Harapannya apa tadi? Harapannya supaya terjadi pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi tanpa menjaga inflasi, yang akan terjadi adalah apa? Nggak tumbuh kita. Nggak tumbuh kita. Punya uang 50.000. Dulu harga ayam geprek 10.000. Masih bisa kita dapat uang 40.000. Lalu Zahara punya uang 100.000. Kan naik itu 50.000 uang Zahara. Tapi ayam geprek menjadi 80.000. Ah, enak nggak punya uang 100.000? Tapi ayam geprek 80.000. Mana enak? Punya uang 50.000, ayam geprek 10.000. Punya uang 50. Ayam gepreknya 10.000. Jadi kalau semakin banyak kita punya uang, karena pertumbuhan ekonomi meningkat, kita dapat kerja gaji kita mahal, tetapi inflasi tidak terjaga, itu rasanya tadi. Ya, Ripa punya uang 1 juta, tapi membeli baju termurah sekarang harganya 800.000. Enak nggak punya uang 1 juta tuh Ripa? Untuk beli baju dah habis uang nih katanya. Mengeluh Ripa. Padahal dulu waktu Ripa dapat uang 200.000, harga baju masih 50.000, senang hati dia. Kenapa? Masih lebih bisa untuk yang lain. Itu contohnya. Oke. Baca lagi Halimah nomor 2. Nampak? Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah ini ada pendapatan negara lalu dibelanjakan untuk tujuan tertentu. Tadi bagian pertama apa tujuan ekonomi kemarin tadi? Pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi supaya kita dapat uang banyak tapi masih enak rasanya. Ya kan? Karena apa? Pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari apa? PDB, produk domestik bruto, artinya kemampuan kita untuk membeli produk. Kalau kemampuan kita membeli produk itu tambah tinggi, berarti itu ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita banyak uang, kita membeli produk yang banyak lagi, karena harganya juga, itu kan ada pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Tidak nampak pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Ya, seharusnya uang 100.000 tadi itu, Zahra masih punya uang 90.000. Ya kan? Bisa dibeli yang lain. Tapi karena ayam geprek naik juga 50.000, akhirnya Zahra merasa apa? Dirinya miskin lagi. Kenapa? Waktu 50.000 aku bisa beli ayam geprek sehari. Habis itu beli boba. Habis itu apa lagi? Sedekah. Apalagi masih bisa nonton bioskop. Ya kan? Hari ini 100.000 makan aja aku dapatnya. Ya mau kemana-mana nggak bisa lagi. Berarti apa?
lebih miskin Zara dengan uang 100.000 daripada uang 50.000. Kenapa? Karena tidak dikendalikannya inflasi. Maka tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi supaya enak kita punya uang tua banyak, enak rasanya, ya kan? Oke, baca lagi. Rifa, nomor 3. Menurut Sadono Sustirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang Dah, cukup dihadapi. Ya. Dah. Nah, yang dihadapi. Nanti ada 7 kebijakan fiskal bentuknya. Ya, kebijakan fiskal yang 7 nanti kita ceritakan. Oke. Artinya, menurut para ahli ini hampir sama dengan gambar yang pertama, yaitu langkah-langkah pemerintah dalam mengelola perekonomian. Bagaimana pendapatannya itu bisa memenuhi belanja negara. Hari ini, siapa yang ngekos hari ini? Bagaimana yang didapatkan oleh Deva dari keluarganya atau orang tuanya itu bisa menghandle semua kebutuhan Deva. Kalau bisa seimbang, berarti Deva sudah mantap melaksanakan kebijakan ada yang berutang nggak hari ini? Pakai peleter. Nah, kalau nggak ada pakai peleter, berarti Deva sudah bagus. Di luar sana, ternyata yang paling banyak utang itu adalah Gen Z. Yang lebih 80% adalah tamatan SMA ke atas. Gen Z tamatan SMA ke atas, berarti siapa itu? Rata-rata. Yang sedang kuliah, iya, ya. Yang banyak hutang peleter yang tidak bayar atau disebut dengan kena blacklist oleh perbankan, itu adalah Gen Z yang tamatan SMA. Siapa itu? Rata-rata mahasiswa. Nah, berarti Deva bagus. Apa yang didapatkan ya, itu penerimaannya siapa? Dari mana dia menerima? Dari keluarga. Dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan. Bagus. Deva daripada negara Konoha. Negara Konoha itu dia pasti cari utang. Ya. Zahra, ada pakai peleter? Rima ada pakai peleter? Jujur aja lah. Alimah ada pakai peleter? Sudah, maaf. It, Bing, ada pakai peleter? Nggak pandai. Untuk beli diamond. Nggak main game. Tahu dia diamond. tahu di sini bukan berarti kita. Oh, oke. Oke, ya sudah. Artinya sederhana ya. Bagaimana uang yang masuk ke kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Ya. Tapi itu belum cukup. Tujuannya ada. Tujuannya apa? Untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Contohnya nih, kayak sama tadi, kayak Deva aja lah. Deva kan dapat uang dari keluarga. Digunakannya untuk kebutuhannya. Artinya kebutuhannya apa? Untuk berkuliah. Artinya Deva menggunakan uang dari keluarganya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitasnya. Itu disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Setelah itu apa? Deva melakukan kebijakan ekspansif. Apa itu kebijakan ekspansif? Datang kawan kos samping, Deva, kita beli ini ya, beli ini ya, beli ini karena dia merasa tabungannya nggak cukup, uang keluarganya nggak cukup, dia nolak. Cukup ya, saya nggak ikut-ikutan katanya. Ya, untuk menjaga inflasi. Ya, maka dibuatnya dalam kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan yang memperlambat geraknya. Tapi tujuannya tetap supaya apa? Dia tetap berkualitas. Uangnya tetap ada, tapi digunakan untuk apa? Beli buku, beli ini. Nggak mau dia, Ripa, nanti kita ke mall ya makan boba, duduk-duduk nyantai. Mau deh Pak. Tapi sekali boleh lah. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari ujung-ujungnya apa? Pakai. Karena di TikTok gampang. Bapak dapat limit 50 juta. Iya di bawah itu tuh. Selamat Anda mendapatkan limit pay letter TikTok 50 juta. Nggak tahu penting. Kalau Bapak gunakan setelah Bapak nanti sebulan lagi. Berapa? 50 juta dapat dikasihnya.
Kalau 50 juta Bapak pikir kan, ada kemarin video pulang liburan, pergi liburan enak pakai paylater. Paylater. Pas pulang dia bulan pertama langsung datang tagihan. Segini bayarnya. Oke, lanjut kita lagi. Kebijakan fiskal menurut Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Tadi kebijakan fiskal menurut secara konvensional. Ada Sadono Sikirno, ada Suprayono. Sekarang kita menurut Islam. Oke, Pik. Nampak Pik? Ibnu Khaldun. Foto. Baca Pik. iPhone mah kan bagus kalau ada foto tuh. Apa Pik? Baca yang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun Nah, 1404 mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar ibu dari semua pasar. Dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun. Bahkan dalam agregat keseluruhan yang lebih besar. Oke, cukup. Dalam konsep Ibnu Khaldun ya, nanti baca namanya kalau mau beli, beli buku Muqaddimah. Muqaddimah ya. Buku Muqaddimah ya, 1404 ya, seorang kita sebut inilah yang kita sebut dengan seorang apa namanya itu filosofis Islam. Ya, Ibnu Khaldun. Dia menjelaskan bahwa untuk supaya ekonomi itu tidak melambat, tapi terjadi pertumbuhan, maka pemerintah harusnya mengecilkan pajak, lalu membesarkan belanjanya. Kenapa? Katanya karena pemerintah itu adalah ibu dari pasar. Kalau pemerintah banyak belanja, otomatis hidup masyarakatnya. Apa contohnya? Dibangunnya infrastruktur, kan belanja tuh. Jadi hidup masyarakatnya bisa mengeluarkan produk dari kampung untuk menuju kota. Karena dia belanja membuat jalan. Apalagi dibuatnya pelabuhan, kan belanja itu. Dia akan memudahkan pemerintah warga negaranya untuk ya membawa produknya dari wilayah A ke wilayah B. Apalagi dibelanjakannya untuk membangun sumber daya manusianya, sekolah. Maka anak-anak yang akan hari ini bersekolah, 20 tahun lagi dia akan cerdas. Bisa dia mengembangkan teknologi-teknologi yang akan berdampak terhadap negaranya. Ya, apa itu contohnya? Banyak. Baghdad ya menjadi pusat ilmu dan teknologi. Katanya seperti itu. Jadi jika pemerintah ya mencoba untuk menaikkan pajak secara tidak proporsional, tetapi menurunkan yang namanya itu belanja negaranya, maka negara tersebut akan resesi. Dan Ibnu Khaldun telah mengatakan apabila negara itu telah tidak wajar lagi dalam memungut pajak, maka siap-siaplah negara itu hancur. Berarti apa? Di sini Ibnu Khaldun lebih memfokuskan pendapatan negara itu adalah pendapatan negara bukan pajak. PNBP. Apa contohnya? Berarti dia mengelola sumber daya yang ada di negara dengan maksimal, lalu hasilnya itu digunakannya untuk belanja negara. Kalau negara lain terbalik, mengelola sumber dayanya tidak maksimal, tetapi meminta uang kepada warga negara secara maksimal. Indonesia. Ya, itu adalah keterbalikan dari pikiran Ibnu Khaldun dengan teori hari ini. Teori hari ini, pajaklah penopang negara. Sedangkan teori Ibnu Khaldun yang menopang negara itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Apa itu pendapatan bukan pajak? SDM ya itu diberi peluang untuk mengelola sumber daya alam sehingga dia menghasilkan nilai yang maksimal lalu kembali ke negara nilai tersebut dan diberikan kepada negara kepada masyarakat melalui program-program. Itu belanja negara. Nah, jadi hari ini
Apabila semakin tinggi pajak suatu daerah, maka akan semakin negara itu resesi. Ya, resesi. Apa contohnya? Negara yang bagus tuh. Ya, ini Bapak contohkan negara yang bagus. Pernah dengan namanya negara Luxembourg? Hah? Coba buat tuh negara Luxembourg. Hmm, Coba lihat. Nah, di situ pajak nol. Dubai juga bagus. Nanti Dubai itu dulu, Dubai itu kan Islam. Ini yang negara barat dulu sesuai dengan teorinya Ibnu Khaldun. Luxembourg. Ada nama negara Luxembourg. Ah, di mana negaranya? Barat. Eropa Barat. Di sana pajaknya itu nol. Jadi kita nggak ada kena pajak. Dan di sana semua masyarakatnya dijamin yang tersebut dengan pembentukan kualitas manusia. Sandang, pangan, papan, dan pelengkap lainnya. Itu negara Eropa Barat loh. Sedangkan hari ini kita pakai teori Eropa Barat. Teori Eropa Barat, Visser, ya, Keynes, Richardson, ya, Ricardo. Itu kan fokus ke pajak. Ini Eropa Barat, ada lagi negaranya yang nggak ada pajaknya. Dia memaksimalkan PNBP-nya. Yaitu pendapat negara bukan pajak. Salah satunya, negara itu boleh disewa loh. Jadi kalau ingin buat film, satu negara itu bisa disewa untuk buat film. Disewa negaranya bisa. Apalagi, pokoknya pemerintahnya berupaya mendapatkan uang, bukan memalaki rakyatnya, bukan memajaki rakyatnya. Tapi pandai-pandai dia mencari uang dari sumber-sumber lain. Dia mencontohkan Ibnu Khaldun, lalu dibangunnya negaranya. Dibangunnya apa? Dibangunnya adalah negara. Kalau negaranya bersifatnya itu kekayaannya sumber daya alam dan pariwisata, maka dia membangun pariwisatanya. Kan dia di dekat pegunungan Alpen. Bagus alamnya. Di sanalah orang-orang pergi berekreasi. Negaranya yang bangun semuanya. Dapat negaranya penerimaan. Itu contoh kecil. Ya, negara yang tidak punya sumber daya mineral tapi bisa memaksimalkan PNBP-nya. Dia tuh minyak dia nggak punya. Ya, apalagi yang dia punya itu cuma pegunungan Alpen, pegunungan yang indah. Tahu film India, Rahul Khanna. Di sana dia tuh. Lagu-lagu kucing-kucing ketawa itu sana tuh. Kalau mau nahok, Sana juga. Sumber tuh rata-rata. Hafal. Jadi dimaksimalkannya apa yang dia miliki. Seberapa banyak film India rata-rata ke sana tuh syutingnya. Untuk mendapatkan pemandangan yang bagus. Hari ini kita tidak. Pemandangan bagus dihancurkan. Contohnya apa? Raja Ampat. Tuh, salah satu negara yang mencontohkan teori Ibnu Khaldun. Ya, small tax, big government expenditure. Negaranya akan menjadi lompatan ekonominya semakin tinggi. Tadi Dubai. Contohnya Dubai. Apa Dubai itu? Uni Emirat Arab. Dia punya dua jalannya. Memang dia nggak kena pajak, tapi dia memakai mineral dan juga pariwisata. Salah satunya Palm Island dan Burj Khalifa. Oh, Tuh contohnya. Maka dia memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak. Makanya di situ mobil polisinya apa pakai Lamborghini. Itu contoh. Dia juga pakai teori Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada negara hari ini ya mencoba memakai teori-teori yang lama, yang familiar lah, memaksimalkan pajak tanpa PNBP-nya yang mayoritas, maka ujung-ujungnya akan membebani masyarakat, akan terjadi resesi. Contohnya hari ini. Oke, contohnya hari ini ya. Big, engkau pengusaha Big. Engkau pengusaha setiap tahun masa pemerintah menaikkan pajak dari usahamu. Pertanyaan Bapak, maukah engkau mengembangkan usahamu kalau pajak selalu naik? enggak.
Kenapa enggak? Otomatis pengeluaran tambah banyak kan. Padahal kita berusaha belum tentu So, untung, tapi yang pasti-pastinya sudah ada. Maka lama-kelamaan banyak orang yang mencoba tidak lagi membuka usahanya, memperlebar usahanya. Cukup usaha yang ada saja. Dan ujung-ujungnya dia berinvestasi pakai apa? Pakai tadi yang disebut dengan apa? Hot money, uang panas. Bisa judi contohnya ya. Yang apa tuh kemarin tuh ada Thailand baru ngebom gedung scamnya di Kamboja. Itu situ investasinya lebih enak. Kenapa? Yakin untungnya nggak pakai modal yang besar, cuma modal internet, suruh orang nipu, scam contohnya. Apalagi letakkan uang di obligasi, letakkan uang di saham. Nah, padahal saham itu bertambah ya orang letakkan uang di sana, tapi si pemilik usaha enggak meningkatkan lagi produksinya. Otomatis enggak menambah tenaga kerja. Itu namanya trap ekonomi. Apabila pajak itu jadikan sumber maksimal dalam penerimaan negara. Teori pertama tadi. Teori pertama ini yang Bapak lihat yang gambar pertama itu yang terjadi sekarang di dunia. Dan telah dilawan oleh satu negara kecil. Luxembourg. Di Eropa Barat. Ini Eropa Barat. Bapak contohkan ya. Karena Eropa Barat itu ada Inggris, ada Prancis, ada Belanda, ada Belgia. Semuanya memaksimalkan pajak. Tapi ada negara kecil yang memakai teori Ibnu Khaldun. Dia mengecilkan. Ini terlalu ekstrem nih. Dia menolkan. Menolkan pendapatan dari pajak, memaksimalkan dari PNBP. Sampai negara itu bisa disewa. Kalau mau buat film, semua tempat negara itu bisa disewa, buatlah film di sana. Maka rata-rata film itu produksinya di sana untuk melihat pemandangan bagus. Melihat apa namanya itu? Salju tempat pokoknya yang bagus lah pokoknya. Nah, itu contoh negara. Ya, apalagi dua. Bacain. Penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan yang menemukan teori leverage curve berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu small tech and big government expenditure dalam teori modelnya disebut dengan lever curve. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, kata Lever penasihat Ronald Reagan Amerika, ya, dia mengatakan perkecil pajak, maksimalkan apa? Government expenditure. Pada waktu itu Amerika Serikat memperkecil beban kepada warga negaranya, lalu dia belanja besar-besaran membangun infrastruktur, bangun gedung, bangun apa, semua yang dibangunnya. Dan hari ini dia merasakan apa? Negara negara maju. Ya kan? Pak, kan mahal, Pak. Iya, kalau kita masuk ke Amerika, visa saja mahal. Masuk. Cobalah. Siapa besok yang mau ke Amerika? Ajukan visa. Bisa rata-rata kamu kena sampai 40 juta. Dia nggak mau pakai visa gratis. Bisa. Tapi untuk warga negaranya, dimaksimalkannya kecil pajaknya. Kecil pajaknya. Sampai sekarang. Kita kebalikan. Ya, kita kebalikan. Contohnya apa hari ini? Dibebaskan visa untuk negara ASEAN. Thailand, Malaysia, oke bebas. Masuk ke negara kita. Berarti kita ke negara orang tuh nggak pakai visa juga. Oke, bisa juga. Kan? Tapi faktanya orang tuh ke sini, ya, orang tuh ke sini ternyata tidak memberikan efek besar terhadap pariwisata kita. Kenapa? Karena di sini ujung-ujungnya apa? Kerja. Kerjanya apa? Di perusahaan-perusahaan ini mineral. Sedangkan kita ke sana tanpa pajak, di sana kita belanja gila-gila. Ya, gila-gilaan belanja kita. Kita ke Zara, kau punya uang 200 juta pilih ke Singapura, Malaysia. Pasti pulangnya habis uangnya. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, jadi teorinya Ibnu Khaldun untuk supaya negara nggak resesi, kecilkan pajak,
besarkan government expenditure, berarti secara rasionalnya memaksimalkan PNBP daripada pajak. Karena government expenditure atau belanja negara dapatnya dari penerimaan negara. Kalau dia suruh kecilkan pajak, berarti yang dibesarkan apa? Penerimaan negara bukan pandai-pandai lah. Salah satunya apa? Mengelola sumber daya yang maksimal. Kalau kita kan tidak hari ini. Semuanya dikasih ke vendor, ke pihak ketiga. Kita cuma menerima dari retribusi pajak. Padahal maksimalnya dibawa oleh mereka semuanya. Ya, contohnya, mohon maaf nih, Manokwari. Itu kan wilayah yang pertumbuhan ekonominya 10%. Enggak lah, data. Ya, Kabupaten Manokwari itu, tahu Manokwari? Tahu. Apa itu? Papua. Apa Manokwari itu? Di mana Manokwari? Yang nikel kemarin, yang ada negara dalam negara, apa nama apanya? Ada bandara kan. Ya, apa namanya? Iya, apa ya? Kabupatennya? Coba lihat, Bek. Apa nama kabupatennya, Bek? Bandara dalam bandara, negara dalam negara, dikatakan Bapak Syafruddin. Apa namanya? Papua. Apa namanya? Mana? Di Manokwari namanya itu. Benar. Manokwari itu apa namanya kabupatennya itu? Ada WP juga enggak? Ya, WP juga. Apa namanya? Pik 2. Beda aja. Pik 2 di sini belum. Nah. Apa namanya? Manokwari itu apa namanya itu? Lupa Bapak namanya. Yang ada nikel-nikelnya. Lesotho. Apa itu? Apa? San Marino. Oke lah ya, lanjut lah kita ya. Itu pertumbuhan ekonominya 10%. Tapi di sana masyarakatnya Pak, apa namanya? Pik 2 kan? di PT IMI Pak. Apa namanya kabupatennya? Morowali, Sulawesi Morowali, lupa Pak, mana dari Morowali, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Itu Morowali itu pertumbuhan ekonominya 10%. 10% pertumbuhan ekonomi seharusnya warga di sana itu kaya-kaya. Faktanya di sana masih banyak orang yang miskin. Kenapa? Karena dia cuma melihat dari pajak. Ya, untuk memaksimalkan Manokwari itu disuruh orang asing kerja di sana, mengelola di sana, tetapi nanti hasilnya dibawa ke tempat orang asing itu tinggal, nggak lengket di Morowali. Akhirnya apa? Seorang nelayan tidak bisa maksimal nelayan lagi. Karena apa? Lautnya dihalang. Ya, dihalang pakai apa? Pakai yang namanya pelabuhan industri. Udah mutar. Susah dia. Ujung-ujungnya memang tinggi pertumbuhan ekonominya secara PDB, tetapi banyak masih warga negaranya atau warganya yang masih miskin. Itu contoh dari penerapan memaksimalkan pajak. Cobalah kalau dia PNBP-nya tuh, bukan pajak. Memang negara langsung mengurus. Negara langsung mengurus, tidak berharap kepada orang lain mengelola, lalu kita ambil pajak-pajaknya. Tapi negara langsung mengurus. Dia memaksimalkan sumber daya alam. Dan SDM yang ada. Pasti kaya. Orang-orang Morowali, pertumbuhan ekonomi 10%. Sedangkan kita aja sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita dimungkinkan cuma 4% Pekanbaru. 4%. Ya. Kenapa dibiarkan? Nah, kemarin kan 4,6. Tahun 2003 dari 6,1 jadi 4,6. Sekarang mungkin ya. Oke, lanjut. Baca Zahra lah, poin ketiga. Abu Yusuf 798 adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya. Al-Faraj yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oke, dah cukup. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian ini kaitannya dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf juga merinci bagaimana membiayai pembangunan jembatan, 22 bendungan dan irigasi. Jadi di sini ya Abu Yusuf ya dia berupaya menjadikan pajak itu bukanlah penerimaan besar negara. Tetapi dari mana? Dari pendekatan keagamaan. Kalau memang dia kaya, bayar zakat. Lalu zakat itu diapakan?
digunakan untuk membiayai wilayah-wilayah miskin. Apa contohnya? Nih, zakat, negara dapat zakat nih, dapat zakat. Lalu negara mencari wilayah yang miskin, tapi dia punya keahlian. Contohnya, semua orang di sini ini adalah buruh tani. Lalu negara memfasilitasi buruh tani ini yang dulu buruh tani menjadi pemilik lahan melalui dana zakatnya. Jadi negara nggak pakai pajak. Kalau pajak kan semuanya kena. Ini yang kena cuma orang kaya. Zakat katanya orang-orang kaya saja kenaannya. Ya, dalam bukunya Al-Kharat itu terjadi pada zaman Abbasiyah, ya dijelaskannya zaman Abbasiyah, zaman kejayaan. Dicari dari daerah miskin, lalu mereka yang punya keahlian tapi dia buruh itu diberikan fasilitas melalui zakat tersebut. Masuk asnafak masuk, dia kan orang miskin. Dikasih dia tanah, dimaksimalkan dia, dibangunkan ya irigasi, bendungan untuk memaksimalkan pertanian dari zakat tersebut. Ini uang zakat nih. Kenapa dia miskin? Ternyata wilayahnya nggak ada air. Dia cuma air hujan, maka dia sering kering. Maka ya dibangunlah bendungan besar di ujung sana, lalu dibangun irigasi air supaya mengalir ke wilayah tersebut. Lihat di situ tuh. Lihat bagaimana Belanda membangun irigasi pakai semen. Jadi di Batu Busuk, salah satunya di Batu Busuk di Padang, itu ada irigasi, itu seperti jalan layang. Irigasi seperti jalan layang. Jadi itu kan sungai besar tuh di ujung tuh. Karena sungai besar ngalirnya kan nggak ke bawah sini, ngalirnya ke sana, alur sungainya, ya kan? Lalu ternyata dibuatkanlah oleh Belanda di Batu Busuk itu irigasi, lalu dibuatkannya aliran sungai seperti jalan layang, letak langsung masuk ke wilayah Batu Busuk. Di situ dialiri air akhirnya. Itu pertanian. Itu terjadi zaman Abbasiyah ini. Jadi pembangunan irigasi, bendungan, itu makin ada zakat, tapi untuk wilayah-wilayah yang miskin dialirkannya itu. Maka pada zaman Baghdad, ikan terkenal tuh sampai ada yang nama itu jembatan air. Jembatan air. Itu masih ada sekarang di Indonesia. Ya, boleh buat situ tuh jembatan air Batu Busuk. Masih ada di Padang. So, kalau kita jalan ke Padang kita lihat bagaimana orang Belanda ternyata bisa membangun irigasi yang selama ini kita terngiang-ngiang pada zaman Abbasiyah, zaman kayak jalan layang, kayak jalan layang, tapi isinya air. Disalurkan kepada wilayah tadi yang kekeringan tuh orang-orang miskin. Pakai dana zakat. Kenapa? Karena mereka itu miskin disebabkan apa? Ketidakperhatian orang-orang kaya. Maka negara memang ambil peluang di sana. Artinya di sini Abu Yusuf mencoba mengecilkan pajak, membesarkan belanja negara dari hasil penerimaan, bukan Pak? Bukan pajak. Itu istilah mereka. Tahu? So ke Padang, di jalan ke Unan, di dekat-dekat wilayah Unan tuh. Tuh, kayak jembatan, kayak jalan layang. Sekarang kan kita tahu cuma jalan layang. Ya kan? Sampai Tapi buatan Belanda ini kok kokoh ya, Pak. Sekarang pun masih bertahan. ya, Hebat. hebat. Gini, Apa? aturan itu ya bangunan ini masalah sebenarnya bukan Ah. di Indonesia ini dikorupsinya karena kebanyakannya masalah yang itu tuh membuat kokoh kayak jalan kita. Aturan dikasih 4, dikasih 3 sampai orang bang. Banyak tahap korupsi orang itu. Inilah korupsi, inilah korupsi. Cuma Indonesia. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi dalam konteks kebijakan fiskal yang disampaikan dalam dua tokoh ini, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf, mereka itu berfilosofi memperkecil pajak, memperbesar PNBP. Ya, kenapa nantinya? Nanti mereka berharap orang yang tadi miskin, yang cuma menjadi buruh-buruh, karena dia dikasih lahan pertanian oleh negara melalui zakat tadi, lalu dibangunkan irigasi, otomatis dia akan bertani. Ya kan? Akan mendapatkan pemasukan. Lama-lama dia akan sejahtera. Kalau dia sejahtera,
ujung-ujungnya dia bayar Pajak. zakat kan pajak. Kan pendekatannya memperkecil pajak dan memperbesar PNBP. Zakat itu perintah agama. Dahulunya jelas. Untuk orang-orang yang berduit. Pajak itu enggak. Semuanya kena. Salah satunya PPN. Ya. Orang yang gajinya 1 juta sebulan dengan orang yang gajinya itu sampai 300 triliun sebulan, sampai itu 300 sebulan, anggaplah Elon Musk, pergi dia ke Alfamart, dibayarnya 1 air mineral, yang orang miskin gaji 1 juta itu kena pajak 11%. Si Elon Musk yang punya uang 11.000 triliun juga kena pajak 11. Adil nggak? Enggak. Nah, itu contohnya ya. Tapi kalau zakat, dilihat dari potensi yang ada. Adil nggak? Dia Itu contohnya. Jadi pendekatan-pendekatan dan sudah diakui oleh Lovers, ya, penasihat Ronald Reagan. Maka dikenal dengan Lover Curve. Artinya dia membuat kurva. Nanti kita bicarakan Lover Curve di ISLM itu nanti. Lover Curve, ya. Di bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi dengan cara apa? Menguatkan investasi negara, memperkecil apa namanya itu kewajiban warga negara. Lalu apa artinya? Pemerintah lah harus berpikir supaya memperbesar PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Yes. Ini kebijakan fiskal di masa Rasulullah ya, bisa dibaca. Ya kan? Tidak sering kita bahas tuh ya. Di awal kita bahas juga nih. Ya, kebijakan fiskal di masa Rasulullah, masa Umar, masa Utsman, kan udah kita bahas kan? Nah, Bapak lanjut. Nah, ini sahabat. Ini Bapak lanjutnya ya, karena kita bahas. Ya, ya, kebijakan surplus. Nah, ini segi kita bicara. Baca Deva nomor 1 dan 2. di zaman Umar dan Utsman radhiyallahu malah APBN memiliki surplus dengan tidak ada defisit, berarti tidak ada uang baru dicetak dan berarti tidak akan terjadi inflasi. Kok ini disebabkan inflasi moneter? Dua, inflasi terjadi di zaman Rasulullah dan Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang. Oke, pertama zaman Umar dan Utsman malah APBN mengalami surplus. Apa itu APBN tadi? Pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Sehingga tidak digunakan mencetak uang baru atau berhutang untuk menyeimbangkan kedua tersebut. Artinya ini tidak menyebabkan adanya inflasi. Kenapa? Karena negara berupaya untuk menstabilkan perekonomian. Oke? Kalau hari ini terasa nggak? Tahun 2026 nanti yang sedang kita jalani, itu defisit anggaran kita itu sebesar 6%. Bacalah, buka tikiran. Berapa defisit APBN Indonesia tahun 2026? Buat cepat, buka. Ya, tanya Mbah Google, berapa? Berapa persen? Berapa defisit APBN Indonesia tahun 2026? Dari APBN-nya yang telah direncanakan? 6. PD? Nah, oke, 2,68%, 600 triliun. Itu nanti kita dua pendekatannya. Bisa berhutang, bisa mencetak uang baru. Kalau berhutang, otomatis kita menambah beban di kemudian hari. Pakai bunganya, ya, tentu menambah yang namanya itu beratnya APBN. Kalau menambah mencetak uang untuk supaya bisa dia sama bentuknya, maka akan meningkatkan inflasi. Nah, maka ya kemungkinan besar kita akan berhutang supaya tidak bisa
mencetak uang supaya menjaga inflasi, tapi nantinya akan membebani negara terhadap bunga di kemudian hari. Oke, itu hari ini terjadi kita, ya. Itu dari lembaga lain mengatakan kita ini defisitnya 6%, bukan 2,6, tapi 6% katanya. Kenapa? Karena kita meletakkan yang namanya dividen bukan lagi pemasukan negara, tapi menjadi dana cadangan. Maka tentu tambah naik defisitnya. Nah, tambah naik defisit. Itu dari rencana. Tapi faktanya nanti kata yang Bapak salah satunya adalah Silius mengatakan kita defisitnya 6%. Karena dividen kita bukan lagi untuk belanja tahun ini, tapi diletakkan pada dana entah untuk mengelola dan menjadi cadangan dana Indonesia. Yang kedua, inflasi terjadi di zaman Rasulullah itu bersifatnya apa? Cuma kalau terjadi musim paceklik dan ketika perang. Artinya kondisinya tidak stabil. Kalau kondisi stabil tidak terjadi inflasi. Hari ini kita stabil nih. Stabil kan? Semuanya merasakan nikmatnya. Ada yang hari ini susah keluar rumah. Kan stabil kita nih. Ada hari ini dilarang untuk berjualan. Ada hari ini dilarang untuk belajar. Ada hari ini dilarang untuk ngapa-ngapain. Ada hari ini jam 9 malam tidak boleh keluar. Ada. Tapi stabil kondisi. Tapi kok terjadi inflasi. Harga naik terus kok. Maka letaknya tadi nomor 1. Negara kita itu tidak surplus fiskal, tapi defisit yang akhirnya mengakibatkan dua pendekatan cetak uang atau berutang yang ujung-ujungnya ya melakukan namanya rekayasa ya neraca. Rekayasa neraca harusnya kan lebih berat beban daripada pendapatan, akhirnya direkayasa naik dia. Rekayasa ini itu bagian dari yang tidak sebenarnya. Ya, karena direkayasa tidak sebenarnya. Maka pada akhirnya mengakibatkan kenaikan harga. Kenapa? Karena kita tahu loh kemampuan kita sebesar ini. Tapi diberikan dorongan dari orang lain, arah lain. Tentu ini menjadi stimulus untuk apa? Warga negara yang mana stok kita itu buatnya segini loh. Tapi karena kita dikasih uang lagi, tentu kita punya uang, beli barang kita lagi. Padahal stok kita nggak naik. Tentu kalau stoknya terbatas atau permintaannya meningkat, maka ujung-ujungnya inflasi. Ya, contohnya kita nggak sanggup loh kayak gitu programnya. Pokok kita biasa-biasa aja lah Pak. Tapi karena berambisi, kita minta seperti itu. Maka ujung-ujungnya defisit. Maka saat kita jalankan program tersebut, kita antara stok dengan permintaan lebih besar maka ujung-ujungnya inflasi. Beda kalau stoknya lebih besar daripada permintaan. Uang negara banyak, tapi permintaannya sedikit. Atau belanjanya nggak lebih besar daripada permintaan. Itu tidak akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena stabilitas itu terjaga. Oke. Ya, ini bisa dibaca nanti. Ya kan? Bisa dibaca kawan-kawan. Oke, bisa dibaca ya. Intinya Bapak sudah menjelaskan secara konsep dari kebijakan fiskal. Ini pemerintah dulu ya, beberapa pendapat negara dalam ekonomi Islam ada zakat, fa'i, gadimah, kharaj, jizyah. Ya, ini caranya kan. Oke, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, artinya ya kebijakan fiskal itu sederhana. Yaitu bagaimana apa yang ada di kantong kita sesuai dengan apa yang kita butuh. Kalau lebih banyak yang kita butuhkan daripada yang ada di kantong kita, maka kita akan itu secara individu. Kalau negara dia akan buat uang atau dia berutang juga. Kalau itu terjadi, maka stabilitas ekonomi itu akan dipertaruhkan. Tapi kalau kita
tidak berambisi, apa yang ada di kantong itu yang kita belanjakan untuk kita tidak ada ambisi, maka kita bisa melakukan yang dengan namanya apa? Menyesuaikan antara pendapatan dengan kebutuhan kita. Contoh hari ini, kalau kita belum sanggup untuk hal-hal yang baru didengar-dengar hari ini, maka cukup saja program-program yang lalu kita lanjutkan sampai ekonomi membaik, ada pertumbuhan yang lebih baik, ada cadangan dana yang terkumpul, maka kita gunakan untuk penambahan program-program baru. Hari ini tidak, pendapatannya tetap, tapi setiap berubah pemerintah ada lagi program-program yang Baru. baru yang Siap, yang memperbanyak beban para ujung-ujungnya apa? defisit. Stabilitas ekonomi kita Tidak stabil. dipertanyakan. Makanya investasi tidak banyak masuk ke kita. Karena apa? Karena kita tidak menjaga stabilitas. Kita hari ini lebih banyak melakukan apa namanya itu? Spekulasi ekonomi. Ya, berjudi-judi kita dengan ekonomi itu. Pertarungan. Ya, yang kedua, banyak oknum-oknum yang mencari kepentingan pribadi dalam mengelola negara. Nah, Oke, cukup. Ada pertanyaan kita cukup kan? Kalau nggak ada, cukup. Kok Ada Big. aman lah. Oke, Bapak cukup. Apabila ya topik dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana masuk dengan Pak Tirta?